selaku Kades dari Panggung Harjo, itu senior kita juga untuk mengatasi persoalan sampah secara sistemnya begitu, sehingga kami peran dari desa, peran dari pemerintah desa adalah ikut serta dalam sosialisasi, jangan hanya program. Jadi sekali lagi, jangan hanya kita bersuara pada program. Aduh, jaringan ini masalah ini. Sekali lagi, Bapak Ibu semuanya yang ikut meeting Zoom pada pagi hari ini, kalau kita menyuarakan mandiri sampah, pilah sampah, jangan hanya ngomong programnya, tapi kita secara pribadi atau secara pemerintahan harus mensupport dan ikut terjun ke dalam persoalan sampah ini. Besar harapan kami bukan hanya di desa kami, walaupun desa kami ini janjane kalau kalau mengundang saya ini kurang pas gitu. Mungkin ada desa-desa yang lain yang sudah betul-betul menanggulangi sampah itu luar biasa. Tapi saya nggak tahu ini saya diundang karena memang bank sampah kami itu baru atau bagaimana, baru untuk menggalakkan ini atau bagaimana, saya juga kurang itu paham. Nah, ini ada juga ya dari grup ini, Bapak Samsul ini juga pegiat kami gitu. Ini yang luar biasa. Di peran pemerintah untuk tambahan daripada nutrisi daripada bank sampah adalah satu, bukan hanya persoalan penganggaran, tetapi konsistensi untuk mengawal daripada lingkungan atau sampah yang ada di lingkungan kita. Ini yang harus kita perhatikan. Kalau wilayah anggaran mungkin bisa, tapi ketika penganggaran itu kita lakukan tetapi tidak ditambahkan dengan pengawalan yang masif, niscaya kan hanyalah sebagai program saja, sehingga istiqomah terus kemudian peran ini menjadi penting, dukungan ini menjadi penting bagi bagi kelangsungan program yang ada di desa kita masing-masing. Mungkin itu Pak. Jadi kesimpulannya adalah kita harus bersinergi, bukan hanya mencanangkan program, tapi ikut serta dalam program tersebut. Wilayah penganggaran harus hukumnya wajib sebagai pelaku atau sebagai pengguna anggaran desa, maka wajib hukumnya untuk dianggarkan. Tapi anggaran, kalau kita sudah anggarkan, maka konsistensi dan support ini menjadi penting. Jadi itu Pak, dua itu mungkin yang bisa menjadi titik dari pembahasan pagi hari ini begitu. Mungkin cukup itu dari saya. Apabila ada salah mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Siap.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya terdengar ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Anis Surahman selaku Ketua Bank Sampah Induk Jepara, yang kami hormati Kang Durrahman nggih selaku petinggi Desa Cangaan Kulon. Ketemu lagi Kang. Dan yang kami hormati Bapak-bapak, Bapak Abdai Taufik, Bapak Faza, Bapak Samsul nggih, dan Kang Adin Khairul Haq. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan kembali di ruang Google Meet untuk sharing nggih, bukan ya justru malah saya yang ngangsu kawruh ini pada Pecangaan Kulon dan pada pegiat-pegiat bank sampah. Sebenarnya kalau di ini semangat saya memang semangat untuk mencari ilmu pada jenengan-jenengan semua. Karena ini temanya adalah tentang WCD, World Clean Up Day. Jadi sedikit saya akan menjelaskan tentang WCD itu apa. Baru nanti saya cerita tentang kegiatan yang saat ini saya jalankan. Biar ada variasinya, saya akan buka slide gitu. Oke. Mohon kelihatan ya Bapak-bapak. Ya. Jadi WCD ini, kalau bicara tentang WCD, nah, kebetulan saya termasuk yang pertama menggiatkan WCD di Jepara. WCD ini ada di Indonesia pada tahun 2014 awalnya, tapi di Jawa Tengah itu baru mulai aksinya itu di tahun 2018. Dan kebetulan pada saat itu di tahun 2018 saya ditugasi oleh teman-teman, pada waktu itu saya masih di Semarang, ditugasi oleh teman-teman untuk menggerakkan di Jepara 2018. Apa sih WCD itu? WCD itu adalah aksi bersih-bersih yang dilaksanakan serentak. Saat ini sudah 191 negara. Kalau pada tahun 2018 waktu itu baru 190 negara. Dengan tujuan menyatukan umat manusia dari berbagai budaya, agama, suku, dan ras untuk membersihkan dunia dari permasalahan sampah. Aksi ini merupakan perwujudan peningkatan kepedulian terhadap permasalahan sampah serta menjadi sarana pemupuk nilai cinta kasih terhadap masa depan bumi. Kalau ini penjelasan dari websitenya ya. Jadi kalau secara singkat memang maksudnya baik sih sebenarnya. WCD ini menyadarkan masyarakat untuk dengan aksi bersih-bersih serentak sedunia. Oke. Ini beberapa rekaman atau dokumentasi yang kami lakukan pada waktu itu. WCD tahun 2018. Jadi pada tahun 2018 itu aksi bersih-bersih pantainya, bersih-bersih serentaknya yang kami lakukan di Jepara itu di Pantai Kartini terpusatnya. Tapi sebelumnya kita sudah sosialisasi, kita sudah ke DLH itu audiensi, kemudian sampai ada surat edaran Pak Bupati, waktu itu masih Pak Marzuki. Di banyak sekali yang terlibat pada waktu itu, hingga di Jepara yang terlibat masyarakatnya itu ada sekitar 25.000 orang. Alhamdulillah pada waktu itu. Memang belum masuk corona ya. Videonya juga ada sih sebenarnya, tapi tidak perlu saya tampilkan. Jadi memang tadi yang disampaikan oleh Pak Petinggi benar, konsistensi itu sangat penting. Kenapa kita bisa sampai melibatkan ribuan orang? Karena pada waktu itu kami di komunitas gerakan pungut sampah secara konsisten setiap hari Ahad itu
ya senang-senang asli nih, senang-senang untuk membersihkan pantai, senang-senang untuk datang ke CFD di alun-alun. Ya, dengan memberikan contoh mengutin sampah, kita edukasi dengan cara mengut sampah setiap hari Ahad. Waktu itu masih banyak komunitas yang terlibat. Sehingga di puncaknya di bulan September memang kita bisa melibatkan ribuan orang. Nah, di tahun berikutnya sudah berganti, ya ada regenerasi ya untuk WCD. Memang kegiatan WCD ini hanya 1 tahun sekali. Kemudian ini yang dilaksanakan di pantai Teluk Awur pada tahun 2019. Hampir serupa kegiatannya. Dan yang terlibat cukup banyak juga, dari ujung utara sampai Keling pun datang ke pantai Teluk Awur ini. Kemudian pada tahun 2020 mulai corona, sehingga tidak dilaksanakan aksi rame-rame. Pada waktu itu memang temanya adalah lebih ke gerakan nasional pilah sampah dari rumah. Dan yang difoto ini adalah pada tahun 2021 kalau nggak salah, 2021 di pantai Tegal Sambi. Yang terlibat belum begitu banyak. Nah, itu sekilas dari kegiatan dari WSDD. World Clean Update. Kalau saya bisa menyampaikan bahwa WSDD ini sebenarnya bagus niatnya. Hanya saja yang sedikit saya sayangkan, kegiatan WSDD ini hanya terjadi 1 tahun sekali, sehingga perlu adanya tindak lanjut, perlu adanya penguatan mungkin dari sisi DLH. Sebenarnya ini masukan kami dari kepada DLH sih. Karena apa? Bocoran saja, karena yang ditembak ini adalah dari dinas. Si pengurus WCD pusat, si CSR-nya itu dari pusat langsung nembak ke KLHK ada surat edaran turun ke Pergub, dari gubernur turun ke kabupaten, sehingga mau tidak mau pemerintah kabupaten harus menjalankan aksi bersih-bersih sedunia ini. Jadi tindak lanjutnya apa sih? Ya, kami sebagai pelaku aksi, pelaku pegiat lingkungan, ya memang harus sadar diri bahwa kegiatan untuk peduli pada lingkungan itu tidak hanya bisa dilakukan 1 tahun sekali. Itu harus bisa kita konsistensi setiap harinya, setiap dan kita sebarkan pada lingkungan kita, dan itu tantangannya di situ. Nah, saat ini komunitas yang dulu menggandeng WCD itu adalah gerakan pungut sampah. Ya mohon maaf karena orang-orangnya ternyata sudah pada nikah dan akhirnya sempat vakum, apalagi adanya corona sehingga vakum. Ya, kemudian ya ini pada tahun 2020 lalu sempat saya bikinkan untuk semacam panduan untuk pilah sampah dari rumah. Sebenarnya ini media untuk edukasinya sempat kami sodorkan kepada DLH pada waktu itu lewat Mas Wahyu, mungkin tidak sampai ke desa-desa ya. Jadi ini yang perlu kita sadarkan, bahwa sekarang pun sudah ada aturan yang tadi, bahwa pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Sehingga ketika bicara tentang bank sampah, saat ini kami sudah, kalau saya terutama aktif di Krapyak, di desa Krapyak, karena ditugaskan oleh Bapak Petinggi untuk, karena mungkin dari pihak perangkat merasa saya ada potensi, jadi digandeng untuk menggerakkan mengelola dan mengolah sampah. Akhirnya pada tahun lalu di desa Krapyak dibentuklah Pokja Krapyak yang kami sebut Bersinar. Pokja Bersinar. Jadi Pokja ini pada intinya tugasnya adalah mengelola dan mengolah sampah. Kalau tugas utamanya di situ. Aturan sudah ada, ini berawal dari
aturan dari DMS, Desa Mandiri Sampah yang dari DLH. Kemudian kita sudah buat ini, timnya sudah ada SK-nya dari petinggi, kemudian secara perdesnya sudah ada untuk jasa angkut sampahnya. Apa sih yang kami lakukan? Sebenarnya ini kami belum sepenuhnya beroperasi. Jadi makanya saya di sini pengen belajar kepada bapak-bapak bagaimana cara pengelolaan mungkin bisa di-sharingkan pengelolaan sampah di Desa Pecengan Kulon terutama. Yang referensi yang kami dapatkan memang kalau dari DLH yang sudah berjalan itu di Desa Dugo, Keleng. Tapi kebetulan belum sampai sana kita untuk bisa studi banding, belum ada waktunya. Nah, konsep yang kami tawarkan kepada Bapak Petinggi awalnya seperti ini. Jadi kita ada punya 2 program utama. Yang pertama adalah jasa angkut sampah, yang kedua adalah bank sampahnya. Yang kami jalankan pertama adalah jasa angkut sampahnya. Jasa angkut sampah ini sudah dipenuhi oleh Bapak Tinggi, ada armada baru 1, kemudian perdesnya itu yang mengatur tentang retribusi dan lain sebagainya. Memang kita pelan-pelan, kami tidak mau langsung mak jegagi langsung banyak program, karena berkaitan dengan sampah itu tidak bukan hal yang familiar dan tidak menarik bagi masyarakat. Sosialisasi memang kami terus jalankan, terutama penguatan pada tim, karena yang namanya manusia ya pasti ada seleksi alam, ya seperti itu sih. Jadi untuk tim, kemudian nanti kita belum sampai terjun kepada PKK di tingkat RT. Rencananya sih nanti akan jalan ke sana karena tim kami juga masih terbatas, sehingga yang kami rasakan kalau kegiatan sosialisasi diadakan di balai desa, kemudian orang yang terbatas itu memang sangat kurang efektif untuk pelaksanaannya. Kesinambungan informasi itu tidak sampai ke tingkat paling bawah, tingkat rumah tangga. Padahal kalau mengelola sampah itu yang ujungnya itu kan berasal dari rumah tangga. Yang tadi disampaikan Pak Petinggi juga kami sepakat bahwa mengelola sampah itu tidak hanya tugas dari pemerintah desa, tidak hanya tugas dari bank sampah, tapi mengelola sampah itu kan kita harus menyadarkan dulu bagaimana sampah itu bisa terkelola di tingkat rumah tangga. Nah, oleh karena itu memang kami belum berani di tingkat desa di Kerapiak. Pak Anies selalu mendorong diendang digawe bank sampah. Cek Pak, ini bank sampah kami tidak belum sampai ke sana. Memang kita pengennya pelan-pelan, kita pakai jasa angkut sampah dulu, kemudian nanti dari situ kita mulai menyadarkan bahwa bisa loh kita kelola sampah untuk memilah sampah di rumah. Kalau sudah terpilah, menabungkan sampahnya itu secara terpilah dari rumah, insya Allah kok lebih mudah. Jadi dari bank sampahnya sendiri itu juga tidak terlalu repot untuk memilah-milahnya. Itu sih sebenarnya konsep yang kami tawarkan kepada desa dan kepada tim. Dan insya Allah memang baru kita launching itu hari Ahad besok untuk jasa angkut sampahnya. Ya memang variatif respon dari masyarakat. Apalagi kalau belum melihat hasilnya ya. Apalagi untuk desa yang dekat dengan kota kan seperti itu. Jadi menyadarkan memang tidak bisa sekali 2 kali. Menyadarkan itu harus terus-terusan kami lakukan. Lewat apa? Lewat media online, terus lewat lingkungan sekitar kita, itu selalu kita teruskan kepada masyarakat. Nah, ini beberapa yang sudah kami lakukan. Jadi kita sudah pelatihan untuk terutama penguatan tim ya. Tim kami ternyata memang belum tahu cara mengolah sampah. Ternyata bisa dihasilkan. Kita pelatihan untuk sampah organik bisa jadi apa saja sih? Baru di level itu. Jadi kita belum sampai pada mengolahnya seperti apa, kemudian memprosesnya seperti apa. Kita baru belajar terutama pada tim, kami share kepada tim bahwa sampah organik itu bisa jadi kompos loh. Kemudian sampah anorganik itu bisa jadi ekobrik, bisa jadi paving dan lain sebagainya. Kita baru pada level itu. Baru nanti insya Allah di tahun 2023 ini ada tindak lanjut, kita buat
semacam gerakan. Kami sudah lakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Di Desa Kerapia itu ada SD sekitar 4 dan 1 MI. Kami sudah datengin satu-satu untuk sosialisasi ke anak-anak. Kita bermain untuk buat ekobrik. Karena ya pikiran singkat kami adalah kalau kita mau menyadarkan lebih mudah kok kepada anak-anak. Jadi kalau mengubah budaya itu memang lebih mudah kita masuk kepada anak-anak. Sehingga yuk kita mulai dari hal yang kecil untuk anak kita. Jadi berawal dari situ nanti dari kebiasaan-biasaan menjadi budaya. Kalau sudah berkeluarga, yang kami rasakan sendiri sih di rumah sudah berkeluarga, kemudian mencoba untuk milah-milah itu bisa, tapi memang tidak bisa sesingkat yang kalau kita lakukan kepada anak-anak. Jadi itu sudah kami lakukan kepada anak-anak dan insya Allah mudah-mudahan sih bisa berjalan. Tahun depan kita akan coba bikin gerakan 1000 ekobrik yang nantinya bisa kita kelola ekobrik tersebut jadi sebuah kreasi yang lebih bermanfaat. Jadi memang semangat kami adalah semangat untuk mengelola dan mengolahnya, sehingga kami memang terus meminta pada Bapak Petinggi dan dijanjikan untuk tempat yang kita belum punya, tempat untuk mengolahnya dan memprosesnya. Jadi memang untuk jasa angkut kami yang pertama, yang awal-awal ini masih kami jalankan, kita angkut baru kita buang ke TPA langsung. Itu yang kita jalankan pada saat ini. Makanya di kesempatan kali ini kami pengen belajar kepada bapak-bapak bagaimana cara mengolahnya. Belum, saya harus keluarkan dulu ini ya. Jadi itu Pak Anies yang bisa kami sharingkan untuk untuk kegiatan dari yang saat ini saya jalankan. Jadi mengenai komunitas-komunitas, sekarang sebenarnya banyak yang peduli pada lingkungan. Yang saya kenal di Jepara itu ada Jepara Green Generation. Teman-teman ini fokus kepada gerakan pada para pemuda, bagaimana budaya hidup hijau, kalau bahasanya teman-teman, budaya hidup hijau. Bahkan para pelakunya itu sudah punya, ada beberapa yang punya kafe, yang kafenya itu memang segala perlengkapannya itu menggunakan perlengkapan yang ramah lingkungan. Kemudian ada yang sekarang MRI, Masyarakat Relawan Indonesia, itu peduli juga yang sekarang masuk ranah ke lingkungan juga. Tidak hanya kemanusiaan tapi kepada lingkungan. Ada juga yang sangat intens dengan kami yaitu Sahabat Diva Jepara. Teman-teman difabel ini juga sangat peduli kepada lingkungan. Bahkan beliau, teman-teman ini dari sisi pengolahan alat komposter sudah punya, dari teman-teman KKN dan dari DLH juga sudah disupport. Kemudian jadi sudah produksi untuk komposnya. Kemudian dari PLN TJB juga selalu disupport untuk aktivitas produksi dari kegiatan tersebut. Jadi itu yang dapat kami sharingkan. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan dapat bermanfaat, dan terus terang kami sangat butuh masukan-masukan, sharing-sharing pengalaman bapak-bapak semua untuk bagaimana cara mengelola sampah yang efektif, efisien, dan benar-benar bisa bermanfaat pada masyarakat. Karena kami masih baru untuk mengelola sampah di desa kami, di Desa Kerapia terutama. Jadi harapan semua memang pengennya sih sampah bersih, tapi kalau yang mengatasi tidak semua masyarakat ya memang tidak bisa singkat. Jadi kan benar apa yang disampaikan Bapak Petinggi tadi, Kang Durrahman, bahwa mengelola sampah ini tidak bisa sekali dua kali. Kita harus konsisten, kemudian komitmen dengan apa yang sudah kita programkan, kita konsisten komitmen untuk menjalankannya. Terutama dukungan dari pemerintah desa. Kalau tadi saya sangat apresiasi dengan Kang Dur bahwa beliau turun langsung pada masyarakat. Kalau kami
terus pengen mendorong pada pemerintah kami untuk terus bisa turun langsung, karena sebagai pelanggan angkut sampah saja belum sepenuhnya bergabung. Jadi terus kami untuk support untuk bisa bergabung, kan sebagai contoh ya. Kemudian oh ya, yang belum saya sampaikan, jadi kami punya program pengen kami tawarkan pada Pak Petinggi juga. Setiap kegiatan yang ada di balai desa, baik itu sosialisasi, pelatihan, itu sampahnya terutama bisa dikelola. Jadi kan harusnya pasti butuh laporan itu ada snacknya difoto, ada dosnya, kan seperti itu ya. Padahal, nah oke lah kalau emang harus seperti itu, kardusnya coba dipilahkan, kemudian cupnya coba dikumpulkan jadi satu. Kalau selama ini yang kami lihat di yang berjalan, yaitu berserakan di setiap kegiatan selesai berserakan di pendopo. Ya, kami ingin mendorong mulai dari pemerintah desa, kegiatan itu bisa dijalankan. Bagaimana cara peduli dulu deh dengan sampah yang kita hasilkan. Kalau emang kegiatan harus ada snacknya, yang ada dosnya, yowes dosnya dipilah dulu, cup-cupnya dipilah dulu, yang bisa diolah, diproses dulu, kan seperti itu. Padahal di DLH sendiri, kalau yang kami tahu bahwa setiap kegiatan itu snacknya sudah berubah ya, menjadi piringan ya Pak Anies ya. Kemudian minumnya juga sudah pakai minum yang isi ulang, kan seperti itu. Nah itu kan kalau memang bisa dijalankan, setidaknya sampah yang ada di balai desa sudah terproses terlebih dahulu. Itu yang akan kami dorong kepada pemerintah desa untuk bisa dijalankan. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Monggo kita saling sharing. Saya hanya berkecimpung dengan teman-teman pemuda. Kalau dulu sempat main kecangaan, ya sharingnya tentang ya masih teoritis ya Pak ya. Kami malah sudah menjanjikan untuk mendampingi, tapi malah ya mohon maaf Pak, malah corona fokusnya sudah berbeda lagi. Seperti itu. Ya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.